Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik pengantar kesetimbangan fasa zat murni dan campuran. Berikut adalah suatu kurva yang sering dikenal sebagai PVT diagram atau pressure, volume, dan temperatur yang menunjukkan kesetimbangan fasa untuk suatu komponen murni. Misalnya kita jumpai PVT diagram untuk H2O atau air, ataupun CH4, ataupun komponen-komponen murni lainnya. Di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita tinjau dalam membaca dan mengekstrak semua informasi yang diperoleh. Yang utama adalah tentunya ada 3 sumbu di sini ya. Pertama ada sumbu tekanan, misalnya di sini vertikal ke atas, kemudian volume, kemudian ada sumbu temperatur. Sehingga kita bisa baca sebagai 2 dimensi maupun sebagai 3 dimensi. Misalnya yang pertama, kalau kita hanya tinjau, misalnya saya hanya meninjau sumbu temperaturnya ke arah kanan ini dan sumbu pressure-nya ke arah atas, maka kurva 3 dimensi PVT ini yang sebenarnya menyimpan informasi lebih lengkap terkait di mana fasa liquid, di mana fasa gas, di mana bubble point curve, di mana dew point curve, sekarang menjadi lebih sederhana jika hanya menjadi PT diagram, yaitu kurva dew point dan bubble point-nya menjadi beririsan karena ini masih komponen murni. Ketika sudah komponen tidak murni, minimal biner, tentunya sudah ada perbedaan. Kalau misalnya kita bisa bayangkan, kita miliki misalnya air, di atas ini adalah zona cair, di bawah ini adalah zona uap atau kukus gitu ya, steam. Nah, di sini kita akan mengetahui jika komponen murni, katakanlah air di sini eh, temperaturnya dipanaskan pada tekanan yang tetap hingga dia menembus dari kurva PT diagram ini, maka dia akan menguap dan praktis sifat fisiknya akan berubah secara signifikan dalam P dan T yang sangat berdekatan, sama-sama 100 derajat, tapi tiba-tiba densitasnya, entalpinya, entropinya berubah secara signifikan. Nah, di situ kita juga bisa baca lebih lanjut lagi. Kalau kita ingin menggunakan dalam konteks PV diagram, maka kita meninjau dua sumbu utama ini. Nah, di sini kita bisa lihat di mana envelope-nya atau kubahnya, saturated liquid-nya atau saat dia beririsan dengan bubble point itu di titik mana, zona 2 fasanya di mana, dan zona saturated vapor atau zona dew point-nya itu ada di mana, dan lanjut menjadi superheated vapor-nya ada di mana. Nah, sekarang bagaimana untuk sistem yang dua komponen? Bukan lagi pure compound, tapi binary mixture. Nah, ternyata kita sudah tidak bisa lagi menggunakan pengertian boiling point. Di sini misalnya saya punya komponen A dan B. Komponen A itu saya mulai dari TXY diagram saja yang mungkin lebih mudah dipahami. Katakanlah saya punya komponen A itu menguap pada temperatur rendah sekian dan komponen B yang menyusun binary compound tersebut menguap pada temperatur yang lebih tinggi gitu ya. Jadi di sini PXY dan TXY diagram memang biasanya dinyatakan sebagai fraksi mol komponen yang lebih berat. Di kanan ini fraksi molnya 1 untuk komponen yang lebih berat. Titik didihnya ini masih pure compound di 1 gitu ya. Nah, paling bawah juga pure compound untuk komponen yang lainnya yang lebih ringan. Nah, sekarang bagaimana misalnya jika komponen A dan B tersebut bercampur? Bisa 20-80%, bisa 50-50%, bisa 80-20% dan segala variasi lainnya. Ternyata konsep boiling point sudah tidak bisa digunakan lagi karena temperatur didih itu definisinya sudah tidak lagi terlalu cocok untuk pure compound. Di sini kita harus menggunakan istilah bubble dan dew. Titik gelembung gitu ya. Untuk bubble point adalah gelembung pertama terbentuk, yaitu kita miliki awalnya masih sebagai fasa cair lalu menjadi uap pertama kali terbentuk, itulah yang dikatakan sebagai bubble temperature misalnya. Di sini digambarkan sebagai yang garis tegas. Nah, jadi pada temperatur yang di sini inilah adalah campuran A dan B pada 50-50% misalnya, disinilah uap pertama kali akan terbentuk. Dan ketika temperaturnya masih dinaikkan terus-menerus,
akan menjumpai garis putus-putus yang berikutnya yang kita kenal sebagai saturated vapor atau dew line gitu ya. Nah, di sinilah gelembung terakhir terbentuk atau menjadi uap 100%. Nah, makanya kalau tadi bubble line itu adalah vapor fraction-nya masih 0, tepat masih cair jenuh pertama kali uapnya akan terbentuk. Nah, dew line itu vapor fraction-nya 1. Mengapa? Karena itu pertama kalinya 100% menjadi uap. Nah, di sini kita bisa tinjau bahwa nilai nominal untuk komponen biner ini dari sisi bubble temperature dan juga dew temperaturnya tidak lagi sama. Pertama kali terbentuk uap menjadi uap terakhir terbentuk itu temperaturnya tidak terjadi pada satu nilai temperatur. Makanya tidak boleh lagi kita gunakan istilah boiling point atau boiling temperature. Nah, jadi kalau kita bayangkan di sini, zona di bawah garis tegas ini adalah zona subcooled liquid, kemudian garis tegas adalah saturated liquid, di dalam kubah adalah dua fasa, vapor liquid equilibrium, di atas garis putus-putus ini sudah jadi superheated vapor. Dan kita juga bisa lihat ini misalnya dinyatakan dalam 3 nilai tekanan, PA, PB, dan PC. PD ya. Ketika tekanannya lebih tinggi tentunya kita bisa pahami bahwa bubble temperature maupun dew temperature-nya pun akan meningkat karena hubungan dari kenaikan temperatur dengan tekanan. Misalnya air menguap di 100 derajat pada 1 bar, tapi kalau sudah pada 3 bar menguapnya sudah di lebih dari 120 derajat Celcius. Nah, kesetimbangan fasa ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk tekanan. Jadi kalau tadi TXY, sumbu Y-nya T, sumbu X-nya itu adalah X dan Y, fraksi mol. Nah, kalau kita juga bisa ketahui dalam PXY. Untuk sistem yang sama persis hanya dinyatakan dalam fungsi dari tekanan. Nah, di sini harus kita hati-hati, slope-nya itu akan berbeda. Dalam artian TXY tadi itu diagonalnya dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, sekarang PXY itu kebalikannya, pasti dari kiri atas ke kanan bawah. Karena lagi-lagi komponen B ini adalah yang lebih berat. Dan kita bisa pahami kalau misalnya komponen yang lebih berat itu lebih susah menguap. Lebih susah menguap itu artinya menguap pada temperatur yang lebih tinggi. Dan pada kasus yang sama, komponen B yang lebih susah menguap itu akan menguap pada tekanan saturasi yang lebih rendah gitu ya. Karena penguapan sekarang baru terjadi di bawah dari tekanan uap tersebut. Nah, kita juga bisa lihat konsistensinya, garis tegas sama-sama menyatakan saturated liquid atau bubble line tadi posisinya ada di bawah di TXY. Sekarang di PXY garis tegasnya sama-sama saturated liquid itu ada di atas. Mengapa? Karena sekarang zona subcooled liquid itu malah ada di atas. Subcooled liquid ketemu garis tegas jadi saturated liquid, dalam kubah jadi dua fasa, garis putus-putus jadi saturated vapor atau uap jenuh, di bawah dari garis putus-putus menjadi superheated vapor gitu ya. Jadi mohon hati-hati dalam membaca PXY diagram dan TXY diagram. Nah, ini cara membaca binary kesetimbangan gitu ya untuk asetonitril dengan nitrometan misalnya pada komposisi 60% kita tarik 0,6 gitu ya pada 70 kPa. Nah, pada tekanan yang konstan kesetimbangannya seperti apa? Karena dinyatakan pada tekanan yang konstan, makanya kurvanya jadi kita peroleh sebagai TXY diagram. Berbagai komposisi, berbagai temperatur. Nanti kalau datanya diminta pada temperatur yang konstan, maka kita bentuk sebagai PXY diagram. Berbagai komposisi, berbagai tekanan. Nah, silakan kita bisa tinjau di sini mulai dari 0,6 ya, komposisi umpannya, garis yang vertikal di sini. Kita panaskan. Nah, kita panaskan. Di situ kemudian kita lihat pada temperatur 78 derajat. 78 derajat itu adalah garis horizontal merah yang ditarik. 78 derajat ketemu titik bubble point gitu ya. Dan ketemu titik dew point itu berapa nilai komposisinya. Di sini kita bisa lihat ini TXY diagram, maka yang di bawah ini pasti bubble point. Nah, bubble point-nya itu adalah 78 tarik ke bawah. Oh, ini maka cairannya X1, X itu cairan ya.
X komponen 1 pada kondisi bubble point-nya katakanlah kisarannya di sekitar 0,55 sekian gitu ya. Pada titik kesetimbangan yang sama, tadi cairannya sekitar 55%, uapnya belum tentu komposisinya sama. Mengapa? Karena uap jenuhnya itu pada temperatur sama-sama 78 harus ditarik dari arah dew point. Nah, di sini dew point-nya ditarik ke bawah, katakanlah ini di kisaran 0,68 mendekati 0,7 gitu ya. Jadi pada kondisi kesetimbangan kita akan memiliki cairannya memiliki kandungan sekitar 55%, uapnya memiliki kandungan komponen tersebut sebesar sekitar 68%. Nah, untuk temperatur yang berbeda silahkan ditarik dengan cara yang serupa. Garis bubble point menyatakan komposisi cair jenuhnya, garis dew point menyatakan uap jenuhnya. Nah, untuk perhitungan lebih lanjut, nanti kita harus menggunakan persamaan Antoine ini untuk menghitung tekanan uap hanya untuk komponen murni. Jadi, persamaan Antoine itu adalah Ln P1, saturated pressure gitu ya, sama dengan A dikurangi B per T plus C. Dalam persamaan ini hati-hati dengan satuannya. Kalau dinyatakan sebagai kilopascal dan derajat Celcius untuk P dan T-nya, maka kita bisa gunakan nilai ABC yang diberikan pada tabel 10.2 dari buku Smith-Vaness. Jadi misalnya air gitu ya, nilai A-nya 16,262 kita masukkan sebagai nilai A, B-nya adalah 3799,89 sebagai nilai B, C-nya sebagai minus 46,8 sebagai C. Nah, misalnya pada temperatur 100 derajat Celcius, maka T-nya 100 derajat, masukkan nilai A, B, T, C tersebut, hitung nilai P1-nya berapa. Silakan buktikan seharusnya pada T 100 derajat Celcius masukkan ke persamaan ini P1-nya menjadi sekitar 1 atm gitu ya, atau sekitar 100 kPa kurang lebih. Nah, karena tadi kita bicara air pada kondisi ambient pressure gitu ya di 100 derajat Celcius. Untuk komponen yang lain persamaannya masih berlaku secara umum, hanya nilai ABC-nya yang perlu disesuaikan. Metanol gunakan ABC pada baris metanol dan selanjutnya. Nah, untuk model kesetimbangan fasa sendiri, minimal akan ada 4 model yang bisa kita gunakan. Untuk S1 mungkin minimal 3 yang harus bisa dikuasai, yaitu yang nomor 1 sampai nomor 3. Yang nomor 4 ini lebih kompleks, jadi seringkali baru diperdalam mungkin di tingkatan S2 ataupun S3 gitu ya. Nah, di sini model kesetimbangan fasa itu adalah menghitung nilai tekanan temperatur jenuh. Kapan dia pertama kali menguap, bubble temperature, bubble pressure, kapan dia menjadi sepenuhnya uap, dew temperature, dew pressure. Nah, kemudian komposisi uap jenuh, cair jenuhnya berapa? Mulai dari yang paling sederhana adalah hukum Raoult, hukum Henry, lalu hukum Raoult termodifikasi, dan terakhir yang kompleks. Nah, untuk hukum Raoult ini, anggapan atau asumsinya adalah fasa uapnya ideal. Ketika fasa uap ideal, artinya apa? Koefisien fugasitasnya bernilai 1. Artinya apa? F per P nilainya sama, 1. Fugasitas nilainya sama dengan tekanan. Nah, fasa cairnya ideal. Fasa cairnya ideal secara termodinamika dikatakan koefisien aktivitasnya gamanya bernilai 1. Sehingga dari persamaan modified Raoult yang lengkap, Y dikali fraksi mol uap dikalikan dengan koefisien fugasitas dikalikan dengan P sistem sama dengan fraksi mol di cairan dikalikan dengan koefisien aktivitas dikalikan dengan fugasitas. Ini bisa kita sederhanakan karena tadi nilai fugasitas dan koefisien aktivitasnya sama-sama 1. Sehingga menjadi hukum Raoult itu selalu Y kali P sama dengan XI PI1. Y1 kali P sistem sama dengan X1 kali P1 sat. Y2 kali P sistem sama dengan X2 kali P2 sat. Nah, batasan-batasannya zatnya harus diketahui, tekanan uapnya dihitung dari Antoine dan di bawah temperatur kritis. Nah, yang kedua adalah hukum Henry. Ini jika temperaturnya di atas temperatur kritis dan uapnya dapat dianggap ideal, maka untuk fase cair yang sangat encer, hukum Henry menyatakan tekanan parsial zat tersebut dalam fase uap akan berbanding lurus atau berbanding langsung dengan fraksi mol fasa cairnya. Jadi persamaannya mirip bentuknya sebenarnya seperti hukum Raoult, yaitu YIP sama dengan XIHI, di mana H ini adalah koefisien Henry-nya yang nilainya sudah diberikan. Nah, nilainya misalnya 10.1 Henry constant untuk
gas yang terlarut dalam air. Jadi wajib cairannya itu dalam air gitu ya. Dan juga wajib pada 25 derajat Celcius atau nilainya akan berubah. Jadi sebenarnya Henry ini mudah digunakan tapi aplikasinya sangat terbatas karena kita bisa bayangkan pada nilai temperatur yang berbeda, nilai konstanta Henry-nya pun sudah berbeda dan harus diketahui secara lengkap. Nah, sekali lagi kalau kita sudah miliki datanya, tinggal disubstitusikan nilai konstanta Henry ini ke dalam nilai H, tekanan sistemnya misalnya kita ketahui, maka kita akan tahu hubungan antara fraksi uap jenuh Y dengan fraksi cair jenuhnya. Nah, kemudian pengembangan dari hukum Raoult adalah hukum Raoult termodifikasi. Di sini anggapannya fasa uapnya masih berupa gas ideal atau koefisien fugasitasnya masih 1. Tapi fase cairnya bukan larutan ideal. Artinya koefisien aktivitasnya atau gamanya nilainya tidak sama dengan 1. Contohnya apa? Kalau misalnya nanti kita jumpai sistem azeotrop itu misalnya ada temperatur didih minimumnya atau temperatur didih maksimumnya gitu ya, itu pasti contoh yang sifat cairan campuran tidak ideal. Misalnya apa? Etanol air. Etanol air itu pasti adalah sistem azeotrop. Mengapa? Karena etanol air itu etanol murninya pada atmosferik menguap di kisaran 78 derajat Celcius. Air murninya menguap di 100 derajat Celcius. Tapi ketika dicampurkan akan ada komposisi tertentu di atas sekitar 90% etanol yang menguap pada temperatur lebih rendah dari kedua komponen murninya. 78 dan 100 dicampur malah menguap di 75-76 derajat Celcius. Mengapa? Karena sifat campurannya menjadi tidak ideal. Ada gaya interaksi antar molekul, bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak, yang pasti membuat dia jadi tidak ideal. Dan nilai gamanya menjadi tidak sama dengan 1. Nah, untuk sistem azeotrop seperti itu, maka kita tidak bisa lagi pakai hukum Raoult. Harus pakai hukum Raoult termodifikasi. Persamaannya Y kali P sama dengan XI gamma I PI1. Nah, nilai gamma I-nya sekali lagi tidak boleh diasumsikan sebagai 1 dan menjadi satu tahapan perhitungan yang lebih kompleks. Nah, jika nilai gammanya tidak 1, harus dicari dulu nilai gammanya ini berapa, 1,5, 1,2, 0,9, dan harus dihitung misalnya dengan persamaan Wilson, persamaan Margules, persamaan Van Laar, NRTL atau non-random to liquid, univac, uniquark yang akan dibahas di video berikutnya. Yang terakhir, pemodelan keseimbangan fasa kompleks ini hanya untuk pengetahuan awal, maka pada tekanan tinggi, gas ideal itu sudah tidak berlaku lagi, menjadi semakin menyimpang. Harus dihitung dengan kondisi gas nyata, yang nilai koefisien fugasitasnya tidak sama dengan 1, Z-nya tidak sama dengan 1, sehingga persamaan keseimbangan fasanya menjadi lebih lengkap. Fraksi uap dikali koefisien fugasitas dikalikan dengan tekanan sistem sama dengan fraksi mol di cairan dikalikan dengan koefisien aktivitas dikalikan dengan fugasitas. Nah, di situ nanti koefisien fugasitasnya harus dicari dari persamaan-persamaan koefisien fugasitas. Fugasitas per P. Dan dapat diturunkan dalam berbagai contoh. Silakan dipelajari. Fugasitas bisa diturunkan untuk gas tunggal dari persamaan keadaan. Misalnya di equation 11.36. Nah, contohnya di sini kita bisa hitung nilai koefisien fugasitas, yaitu F per P, dari nilai residual Gibbs. Di mana residual Gibbs itu adalah fungsi dari faktor kompresibilitas atau Z yang kita bahas di video sebelumnya. Z-nya itu bisa dihitung pada berbagai persamaan keadaan. Peng-Robinson, Sauver-Riddick-Wong, van der Waals, dan lain-lain. Nah, untuk cairan murni nanti tinggal persamaannya diganti jadi persamaan 11.44. Ini yang di versi 7 ya, bukan versi 8. Kemudian untuk campuran bisa dihitung dengan virial, persamaan virial gitu ya. Dan terakhir tentunya bisa menggunakan persamaan generalized correlation Lee-Kessler untuk menghitung nilai Z, lanjut menghitung ke koefisien fugasitas. Oke, saya kira saya cukupkan materi pengantar keseimbangan fasa ini. Kita akan cukup intensif dalam video-video minimal 3-4 video berikutnya. Contoh kasus, contoh perhitungan, lebih lanjut menghitung bubble pressure, bubble temperature, do pressure, do temperature, flash calculation, model aktivitas untuk cairan tidak ideal. Karena memang ini materi yang cukup kompleks dan perlu banyak latihan gitu ya. Oke, saya cukupkan dan kita jumpa berikutnya di kelas maupun di video-video berikutnya. Terima kasih.